Mengapa sampai Yudas bisa hianati Yesus? Yudas menjual Yesus karena dia tamak akan uang. Ya, dugaan ini cukup layak diperhitungkan karena memang ada catatan tentang sikap Yudas yang tamak uang. Sebagaimana diceritakan Yohanes 12 ayat yang ke-6. Hal itu dikatakannya bukan karena dia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena dia adalah seorang pencuri, dia seorang pengambil uang yang disimpan, dia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Dia bendahara Yesus itu, ya. Karena itu jadi bendahara itu juga mesti berhati-hati, ya. Karena bisa berbahaya. Nah, Yudas sering mengambil uang yang disimpan di kasnya. Juga kita melihat tadi ya, dia bertemu dengan para imam untuk menjual Yesus. Jadi besar kemungkinan dia lakukan itu karena uang. Yudas kelihatannya punya kelemahan pada uang. Iblis masuk ke dalam dia. Perhatikan, iblis itu pintar. Iblis itu tidak serang asal serang. Iblis itu selalu perhatikan titik lemah di mana. Ya, waktu Yesus puasa 40 hari di padang gurun, lalu laparlah Yesus. Lalu iblis datang dan ubahlah batu-batu ini jadi HP. Begitu? No. Kenapa? Karena orang lapar butuh roti. Berarti iblis tahu yang saat itu paling dibutuhkan Yesus itu roti. Maka godaan datang pada titik lemah, yaitu roti. Kalau saudara, iblis tahu saudara itu mata duitan, dia akan serang saudara dengan segala macam hal yang berkaitan dengan uang. Iblis tahu ini orang ini mata duitan, kalau potensi dapat uang dia tidak pernah loloskan sedikit pun. Maka iblis akan mengatur supaya tawaran mendapatkan uang terjadi pada hari Minggu, ya kan? Maka orang tidak akan tutup toko. Hari Minggu dia tabrak terus. Kalau iblis tahu orang ini kelemahannya ini pada seks, dia akan mengatur sehingga godaan yang datang itu dalam kaitan dengan seks. Karena itu berpotensi untuk menjatuhkan lebih besar. Kalau Tuhan, ini lemahnya nih pada minum mabok, maka dia akan mengatur semua mantan peminum mabok semua ya, dan masih aktif juga diarahkan sampai datang semua. Itu godaan paling besar. Iblis tahu titik lemah, dan rupanya Yudas ini kelemahannya uang. Sering mengambil uang di kasnya. Iblis sudah tahu itu kelemahannya, maka dia masuk jual Yesus. Ya, nah ini masing-masing kita ada titik lemahnya. Maka harus sadar titik lemahnya di mana dan berusaha memberi perhatian khusus pada titik lemah. Karena disitulah iblis menyerang. Salomo itu berhikmat luar biasa, tapi iblis tahu kelemahannya. Karena itu iblis mendatangkan begitu banyak perempuan kepadanya sampai 1.700 dan 300 istri dan gundik. 1.000. Saya pikir kalau 1.000, saya punya 1.000, saya tidak hafal semua. Ini lu istri nomor berapa? Dia kalau satu hari dengan satu orang, dia mungkin kembali ke yang pertama, ini sudah 3 tahun lebih. Salomo itu adalah belum pernah terpecahkan rekor orang yang mempunyai mertua terbanyak di dunia ini. Ya, tapi gara-gara itulah dia hancur pada masa tua. Di masa muda dia penuh hikmat, makanya tulis kitab Amsal. Penuh dengan cinta, makanya dia tulis Kidung Agung. Tapi akhirnya jatuh dan hancur. Orang Kupang bilang jatuh raroso, ya hancur. Maka bangun lalu melihat segala sesuatu sia-sia. Akhirnya tulis kitab Pengkhotbah, segala sesuatu sia-sia. Nah itu begitu. Karena itu hati-hati. Ya. Nah, perhatikan di Matius 26 ayat 15 tuh ya. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan padaku? Kata-kata ini menunjukkan bahwa Yudas menjual Yesus untuk mendapatkan sesuatu dari imam-imam. Dan itu adalah uang. Henry bilang, apa yang hendak kamu berikan padaku? Inilah satu-satunya alasan mengapa Yudas sampai mengkhianati gurunya sendiri. Dia mengharapkan imbalan uang dari perbuatannya itu. Bukan kebencian terhadap sang guru. Ataupun perselisihan dengannya yang membuat Yudas menjadi seorang pengkhianat. Namun karena kecintaan akan uang. Hanya itu saja. Menurut Henry, ya, kalau pendapat ini benar, menunjukkan betapa bahayanya cinta akan uang. Cinta uang membuat orang bisa melakukan kejahatan yang begitu besar. Makanya Paulus bilang dalam 1 Timotius 6 ayat 10, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Ya. Dan saya kira kita semua pengalaman terlalu banyak orang hanya cinta uang, melakukan begitu banyak kejahatan. Pertama-tama karena uang ya dibilang sebagai akar segala kejahatan, karena memang orang tidak pernah puas dengan itu. Makanya dalam kitab Pengkhotbah 5 ayat 9, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilan. Itu pun sia-sia. Orang bilang itu seperti orang tamak, itu seperti minum air laut. Haus, minum air laut, tambah haus lagi, tambah haus lagi. Maka orang tidak akan pernah puas. Kalau orang cinta uang, orang tidak mencintai uang, dia akan bersyukur dengan apa yang ada pada dia.
tidak salah menjadi kaya. Dalam cerita Lukas 16, ada orang kaya dan Lazarus. Yang masuk neraka siapa? Orang kaya. Yang masuk surga? Lazarus yang miskin. Tapi ingat, yang miskin-miskin jangan senang dulu seolah-olah akan masuk surga. Ya kan? Tapi yang kaya jangan takut dulu bahwa jangan-jangan saya masuk neraka. Karena di surga Lazarus ketemu siapa? Abraham. Abraham di dunia kaya atau miskin? Kaya. Berarti di surga ada orang kaya seperti Abraham, ada orang miskin seperti Lazarus. Maka memungkinkan di neraka ada orang kaya seperti si orang kaya Lukas 16, tapi juga ada banyak orang miskin juga masuk neraka. Sudah di dunia miskin, mati masuk neraka lagi. Sial amat dia. Karena penentu surga neraka tentu saja bukan kekayaan, ya. Tapi kita bisa melihat bahwa ya tidak salah menjadi kaya, tapi yang menjadi persoalan itu adalah cinta akan uang. Demi uang orang membunuh, demi uang orang menipu, demi uang orang mencuri, termasuk curi kolekte. Hanya karena cinta uang orang bisa melakukan kejahatan apapun. Dan berapa banyak pendeta ya justru menipu begitu banyak dan memperkaya diri sendiri. Uang yang seharusnya diberikan jemaat dengan tulus untuk pelayanan digunakan untuk kepentingan diri sendiri. Ya, saya dengar cerita bahwa ada satu gereja yang setiap tahun memberangkatkan kira-kira 30 pekerja semua tur Israel. Itu program rutin. Dari mana? Dari kolekte. Kalau mau pergi tur ya pergi sendiri pakai uang sendiri. Masa jemaat memberikan uang begini banyak untuk pelayanan lalu dipakai jalan-jalan? Kalau 1-2 orang mungkin ya untuk supaya hamba Tuhannya punya wawasan lebih ya kita biayai dia. Oke lah. Tapi ini semua sampai penerima tamu semua tuh berangkat semua. Maka semua rajin pelayanan karena berpeluang tur, ya. Nah, karena uang itu bisa bahaya, ya. Dan justru kelemahan, dosa paling menyolok dari guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, itu Alkitab mengatakan itu uang. Coba lihat Mika 3 ayat 5. Beginilah firman Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku, dan apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, maka mereka menyerukan damai. Oh, Tuhan memberkati, damai sejahtera bagimu. Yang penting ada yang dia kunyah, ya kan? Ada yang masuk mulutnya, ya. Tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka, maka mereka menyatakan perang. Oh, Tuhan murka kepada engkau. Tuhan tidak akan memberkati engkau. Tuhan kutuk engkau. Tapi coba kalau kau kasih apa yang dikunyah. Oh, dia kasih berkat terus. Dia khotbah ini hanya berkat melulu dari ujung ke ujung. Tuhan memberkati engkau dari ladang sampai tempat tidur semua keluar, ya kan? Nah, 2 Petrus 2 ayat 3. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Mereka mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol. Maka jangan heran, dalam kekristenan cerita paling aneh pun bisa terjadi. Bolak-balik naik ke surga, sebelum turun dari surga, Simon Petrus masih tahan minum kopi dulu. Kan? Ngopi dulu dengan Petrus, baru datang. Dan banyak orang percaya. Ya. Padahal itu cerita-cerita isapan jempol, dan menurut ayat ini, itu untuk mencari untung. Barclay bilang begini, keinginan akan uang bisa merupakan hal yang membahayakan. Keinginan tersebut dapat membuat seorang menjadi buta terhadap kesopanan, kejujuran, dan kehormatan. Keinginan seperti itu akan membuat seorang menghalalkan segala cara asalkan dia memperolehnya. Nah, karena itu uang tidak salah, tapi cinta uang, saudara bayangkan. Alkitab menyebut banyak dosa. Dalam 10 hukum ada sekian larangan. Larangan paling pertama apa? Ya, hukum pertama apa? Ya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan buat patung atau apapun untuk ini. Hukum pertama dan kedua itu berarti yang paling penting dalam hubungan dengan Allah. Jangan menyembah berhala. Jangan menyembah Allah lain. Dan menariknya saudara, orang serakah uang itu dianggap penyembahan berhala oleh Alkitab. Coba lihat Kolose 3. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Efesus 5 ayat 5. Karena itu ingatlah baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, orang serakah, artinya menyembah berhala. Jadi keserakahan itu dianggap levelnya dengan penyembahan berhala. Itu artinya sebuah dosa yang besar. Karena itu memang mengantisipasi semua ini adalah penting merasa puas dengan apa yang Tuhan beri. Merasa puas tidak berarti bahwa kita tidak bisa berusaha. Malah harus berusaha. Berusaha menjadi kaya juga tidak salah. Sepanjang motivasinya benar. Saya bisa berusaha, bekerja keras, jadi kaya, supaya kekayaan saya itu bisa memberkati pekerjaan Tuhan. Saya bisa berguna bagi orang lain, bagi keluarga dan lain-lain. Tapi lebih daripada itu, rasa cukup itu ada.
Ya, makanya Paulus bilang dalam 1 Timotius 6, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia ini, kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang menyimpang dari iman, menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ibrani 13 ayat 5. Jangan kamu menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, dan seterusnya. Kalau saudara merasa diri saudara ada potensi untuk cinta uang, dan mau melakukan apa saja asal dapat duit, hati-hati. Itu titik seperti Yudas. Ya. Jadi iblis tidak masuk ke dalam Yudas. Yudas tiba-tiba kayak orang kesurupan, lalu tidak tahu apa yang dilakukan. Tidak. Iblis bisa merasuk. Tapi iblis bisa masuk tanpa merasuk, dan hanya mempengaruhi pikiran dan hati. Mengapa bisa masuk? Yudas bukan orang percaya. Kalau dia sungguh-sungguh percaya, tidak mungkin ya diarahkan sedemikian. Kita bisa digoda, tapi diarahkan dan dikuasai hati dan pikiran sepenuhnya. Sukar. Yayasan Karya Bakti Esra Soru atau disingkat KABES hadir sebagai wadah untuk memberitakan Injil dan melayani secara holistik. Yayasan ini didirikan oleh Pendeta Esra Alfred Soru di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dan bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Yayasan ini memiliki visi menjadi lembaga yang mempunyai andil dalam membentuk kekristenan yang gigih dalam memberitakan Injil serta setia kepada ajaran yang alkitabiah dan melayani secara holistik. Dan misi dari yayasan ini yaitu melakukan pemberitaan Injil dan penyebaran ajaran yang alkitabiah secara langsung maupun melalui berbagai media, juga mempersiapkan dan mengutus misionaris-misionaris lokal ke berbagai wilayah, terutama ke pelosok-pelosok, serta mengadakan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan doktrinal, dan melakukan aksi-aksi sosial yang mengarah kepada pelayanan Kristiani yang bersifat holistik. Berikut serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Bagi saudara dimanapun berada yang rindu untuk mendukung pelayanan kami, khususnya melalui dukungan dana, maka saudara dapat menyalurkannya ke nomor rekening yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Sekretariat Yayasan Karya Bakti Esra Soru melalui nomor berikut ini. Mari beritakan Injil dan melayani sesama dengan kasih bersama Yayasan Karya Bakti Esra Soru.